Udah kelihatan belum? Mana teh? Kok belum kelihatan? Hilang lagi. Sekarang udah kan ya? Udah. Udah Kak. Mulai bahas dari awal aja dulu kali ya Kak, yang identifikasi resepnya. Iya boleh. Yang ngerekam siapa ya? Gak ada, aku Kak Adite, itu aplikasi buat ngerekam. Record dari Jimitnya emang nggak ada ya? Langsung gitu. Sila yang record, guys. Udah ada yang record Kak. Dari aku nggak bisa soalnya laptop aku. Udah, gila. Oh ya udah. Ini mau dimulai sekarang apa gimana guys? Mulai aja Kak. Soalnya kan Udah ya. angkatan kan dulu. Oh ya udah. Udah mulai aja ya. Kita buka aja Iya. ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kasus yang kedua ini itu soalnya kan Nyonya RK itu usia 65 tahun dengan tinggi badan 165, BB-nya 62. Nah, dia tuh mendapatkan kemoterapi dengan protokol Paclitaxel sama karboplatin. Nah, instruksi dari dokternya itu jadi si Paclitaxelnya itu 294 mili dalam 250 mili NaCl. Nah, itu tuh dikasihnya selama 3 jam. Terus kemudian karboplatinnya tuh 589 mg yang dimasukkan ke dalam dextrose 5%, 250 mili itu selama 60 menit. Terus target AUC-nya itu kan 6. Nah, terus di situ ada hasil pemeriksaan lab-nya, Hb-nya 12,3, leukositnya 10.160, trombositnya 314.000, hematokritnya 36,2, ureumnya 21, kreatininnya 0,92. Terus kemudian di situ dikasih tahu sediaan Paclitaxelnya itu ada 2, ada yang 30 mg dalam 5 mili sama 100 mg dalam 16,7 mili. Terus kalau karboplatinnya kan 450 mg per 45 sama 150 mg 15 mili. Nah, terus pengerjaannya di sini kita suruh identifikasi resep, verifikasi protokol, perhitungan dosis, terus rekon sama etiket. Nah, turun ke bawah, Teh. Nah, jadi identifikasi resep ini berdasarkan hasil lab. Kemarin harusnya ini dicocokin sama interpretasi data kliniknya ya. Nah, Iya. Nah, yang ini tuh kayaknya belum ada yang ganti deh. Tapi Ya kalau mau sekalian aja deh. Kan sekalian aja diganti Kak Adite. Bisa ya, sambil ngedit kan Kak? Oke, siap. HB-nya sama, aku udah iya cek. sama. Terus leukositnya, tapi leukositnya dia kalau yang diinterpretasi itu 3.000 apa tadi ya? 3.200 sampai 10.100. Kalau itu berarti dia kelebihan dong. Apa mau cari lagi data interpretasinya yang lain? Nggak usah kali ya.
Tapi jadinya kebesaran, Kak. Kebesaran. Lebih dari ini leukositnya. Hmm. Kalau nyari lagi itu kemarin kamu dapetnya dari mana? Itu yang dikirimin sama Kak Arif itu, Kak. Oh, yang si nilai normalnya dari situ. Iya, Oh. Di Arif 3.200 sampai 10.500. 10.500 atau 10.000. 100 kan? Iya, 10.100. Enggak, 10.000 malah dia, Kak. 10.000 aja nih. Nah, kira-kira ada yang punya ini nggak, literatur yang lain yang buat leukosit? Ini dikasih keterangan aja. Mm-mm. Terus keterangannya mau gimana? Tapi kalau misalnya ngikutin itu, iya sih kelebihan 100 ya. Iya, kelebihan 100, Kak. Tapi kalau biasanya ya kalau cuman kelebihan segini nggak Masih nggak apa-apa nggak sih ya? iya nggak bisa Nah, dibilang biasanya sih gitu. Heeh. Cenderung tinggi aja kali ya. Sedikit tinggi kali, Kak. Iya, Sedikit. biasanya kan yang bermasalah kalau udah di atas 30.000, 20.000 gitu kan ya. Ya udah tulis aja di situ Kak, sedikit tinggi kali. Trombositnya normal kan itu. Ya, trombositnya normal. Diganti KDT 170.000 per 380. Sumbernya sama ya? Satuannya mm kubik per mm kubik. Kayak itu kelebihan 0 nih. Oh iya, sorry. Hematokritnya normal. Ureunya normal, kreatininnya masih normal. Hematokritnya 35 sampai 45, Kak. ADT. Ureumnya segitu. Ureumnya nggak ada di interpretasi data klinik yang di buku ini nggak ada, Kak. Adanya cuma kreatininnya. Kalau di aku share screen-nya gelap ya, Kak? Di aku juga Udah terang dong. udah. Mungkin karena tadi aku sambil searching. Oh iya, Yang si ureumnya apa di ituin dulu aja kali ya? Nanti sambil dicari, maksud aku. Kita yang dulu Pindahin dulu ya. kali biar cepet. Nah, terus
Dan kalau kreatin ini masih normal kan. Dan T ke bawah dikit T. Kreatininnya 0,6 sampai 1,3 Kak Dita, itu udah diganti belum kreatininnya? Itu diganti. 0,6 sampai 1,3. Tapi kalau itu masih masuk, normal dong berarti kreatininnya. Iya, masih normal. Iya, kalau ini ngikutin rentan yang diinterpretasi. Tandain lagi apa? Iya, kayaknya tandain dulu deh, Kak. Ya. Ada perbedaannya nggak sih kreatinin buat perempuan sama laki-laki kadarnya? Kayak bukannya ada ya? Ini Makanya dia dikali Yang 0,85. Iya. Nah, itu dicari dulu nanti. Nah, terus yang yang B itu verifikasi protokol. Jadi di sini aku nangkepnya kemarin itu kayaknya yang ibunya pengen tuh cuman kayak proses dari awalnya aja gitu loh, prosedur penyiapan si percampuran sedian kemoterapinya sama gimana cara ngerekon, yang bawahnya itu kan ngerekon dari vial kering. Nah, sebenarnya yang pas sudah aku cari tuh si sediaan Paclitaxel ini kan memang dia tuh sebenarnya harus dilarutin dulu ya dalam NaCl ataupun dextrose 5% dengan kisaran konsentrasi akhirnya tuh 0,3 sampai 1,2. Nah, sedangkan si karboplatinnya sendiri tuh sebenarnya kayak udah sediaan siap pakai gitu yang aku baca dan aku cari leafletnya. Dia nggak perlu direkon-rekon dari vial kering sebenarnya. Nah, dalam hal ini kalau prosedur penyiapan lapis itu pertama kan petugasnya harus melepaskan alas kaki dan menekan pakaiannya. Jadi di sini biasanya pakainya itu yang katun gitu atau pelapis 2. Terus habis itu petugas masuk ke ruangan antara untuk mencuci tangan dengan sabun dengan teknik 6 langkah cuci tangan. Terus yang ketiga tuh petugas masuk ke dalam ruangan preparasi untuk menuliskan etiket dan menyiapkan sediaan yang akan diracik, kemudian masukkan ke dalam passbox. Jadi itu emang sebenarnya prosedurnya itu di ruangan yang sebelum ruangan sterilnya itu, jadi tuh si yang aku tahu tuh petugasnya tuh memang udah harus nyiapin gitu loh. Biasanya kayak dalam satu baki itu dia udah ada etiketnya. Passbox itu tuh kayak tempat buat naruh obatnya yang udah jadi direkon gitu, yang aku tahu. Nah, itu di situ biasanya etiket itu udah ditulisin, terus habis itu apa namanya, kayak wadah ataupun plastiknya nanti buat ngebungkus juga di situ biasanya. Nah, terus habis itu yang keempat itu petugas masuki ruang gowning untuk menggunakan alat pelindung, misalnya kayak pakai baju, topi, terus masker medis, headcon, steril, non powder. Terus habis itu nanti petugas itu masuk ke area clean room. Nah, kalau udah masuk clean room itu tuh dia udah bener-bener nggak bisa yang kayak apa ya, istilah kasarnya tuh di situ udah harus steril semuanya lah gitu. Terus habis itu petugas menyiapkan laminar airflow dengan menyalakan lampu UV itu selama 15 sampai 30 menit. Nah, kalau yang dari sini nih yang petugas menyalakan laminar airflow ini, jujur aja itu aku sempat nanya sama teman aku yang orang produksi steril. Jadi dia sebenarnya kalau dalam ketentuannya itu aku sempat baca laminar airflow itu dinyalain lampu UV-nya aja bisa sampai 2 jam. Tapi kalau pada saat pengerjaannya nggak selama itu sih, cuma 15 sampai 30 menit sebenarnya. Nah, terus habis itu menyalakan LAF-nya tuh 5 menit sebelum digunakan. Iya, emang ini prosedurnya kasarnya itu menyalakan LAF sama UV-nya gitu sekitar hampir 40 menit sendiri sebenarnya. Jadi sebelum proses handling sistostatiknya itu alatnya itu memang harus selama itu gitulah totalnya.
Terus habis itu, nah sebelum melakukan setelah dinyalain LIF-nya selama 5 menit, nanti dilakukan dekontaminasi secara permukaan LIF dengan alkohol. Iya, jadi harus dibersihin dulu gitu pakai alkohol 70% gitu loh tempat yang kita pengen rekon. Nah, terus habis itu mengambil obat dan etiket dari Facebook, terus meletakkan obat yang akan diracik di dalam laf. Nah, jadi pada saat si lafnya ini prosedurnya itu masih dalam proses dinyalain gitu, emang biasanya kita bisa gitu loh nyusun obat-obat apa aja yang kita pengen rekon. Jadi kayak ditata gitu loh si obatnya biar nanti pada saat pengerjaannya itu kita rapih gitu loh. Jadi kayak jadi kayak berurutan lah kasarnya gitu. Terus habis itu melakukan penyiapan obat. Nah, terus bila penyiapan sudah selesai, lakukan dekontaminasi kembali dengan deterjen, kemudian bilas dengan Aquades dan bersihkan kembali dengan alkohol 70%. Teknik dekontaminasi setelah peracikan sama seperti sebelumnya dilakukan peracikan, namun dengan arah yang berlawanan. Terus menyalakan UV selama 30 menit, terus kemudian apabila tangan keluar dari LLF sebelum memasukkan tangan lagi harus mencuci tangan. Iya, jadi di alat yang HEPA filter atau LLF ini emang kita tuh jadi kan petugasnya itu kan udah pakai si handscoon yang tadi tuh ya, handscoon yang steril tadi tuh yang powder. Nah, sebenarnya dari alat yang si LLF-nya itu juga ada kayak buat kayak buat apa ya, sarung tangan besar gitu. Jadi kayak hampir satu lengan kita gitu masuk gitu loh ke dalam si ruangan LAF-nya itu. Kalau di tempat kerja aku kayak gitu. Jadi dia tuh double gitu. Tangan kita itu yang kita pengen masuk ke dalam LIF itu jadinya double proteksi gitu loh. Jadi di dalam alat LIF-nya juga ada yang menutupi kita sampai lengan yang aku takut. Terus tangan kita sendiri juga sebenarnya juga dilindungin sama si handscoon itu yang biasa kita gunakan. Terus kemudian prosedur pencampuran sediaan vial kering. Jadi ini pencampuran harus dilakukan dengan teknik aseptik. Terus petugas harus menggunakan APD secara lengkap dan berada di ruangan pencampuran obat. Terus vial kering yang akan dilarutkan terlebih dahulu diusap dengan alkohol. Jadi buat bayanginnya tuh kan vial itu kan ada tutup atasnya ya teman-teman. Jadi dia ada tutup atasnya gitu. Nah dalam tutup atasnya itu kan ada karetnya tuh si vialnya. Nah yang diseka pakai alkohol itu si bagian atasnya itu loh si karetnya itu pas udah kita buka. Nah itu diseka dulu tuh pakai alkohol biasanya. Nah terus habis itu melarutkan sediaan obat dengan pelarut yang sesuai. Iya, jadi kalau misalnya kayak tadi, misalnya kayak Paclitaxel misalnya pakai NaCl, ya udah larutin pakai NaCl gitu. Terus kemudian pelarut diambil menggunakan spuit. Ya, spuitnya tergantung kita mau menggunakan spuit yang berapa. Ada yang pakai 1 cc atau 3 cc gitu. Terus spuit disuntikan ke dalam vial dengan arah. Nah, ini tadi tuh udah aku perbaikin lagi sih. Jadi dengan posisi 45 derajat, Teh. 45 derajat. Nanti aja ya nyari derajatnya. Ayo udah. Terus Cairan pelarut kemudian dikeluarkan secara perlahan-lahan dengan mengenai dinding vial agar tidak berbuih gitu aja. Udah, terus kemudian cairan dikeluarkan sambil memutar-mutar vial secara perlahan. Nah, Teh, ini mau tanya deh, ini mendingan ditulisin aja nggak sih keterangannya memutar-mutar vial tuh maksudnya dibikin angka 8 nggak sih? Kayak kalau yang biasanya yang aku tahu tuh dia kayak buat ngelarutin itu kayak ngikutin arah angka 8 gitu loh, tahu nggak Teh? Iya ya paham. Tangannya Iya kan? belok-belok gitu. Iya, apa ditulis aja ya keterangan di sini ya?
Kalau di protapnya ada nggak, Kak? Protapnya sih nggak ada. Cuman kan kenyataannya gitu. Nggak apa-apa kali biar lebih jelas. Menurut yang lain gimana? Iya gimana? Yang aku tahu sih gitu. Boleh Kak, emang ada teknik yang angka 8 gitu sih. Ya udah, tulisin aja Teh. Di secara perlahan ini ya, membentuk angka 8 Membentuk atau angka 8. Iya, membentuk angka 8 gitu. terus Hingga larut sempurna. Oke, setelah larut sempurna, cairan ditarik kembali ke dalam spuit. Ini kayaknya harus pakai yang itu juga nggak sih? Yang posisi 45 derajat tadi. ya dilengkapin aja, Kak. Iya udah. Nah, terus kemudian jarum diangkat dari vial perlahan-lahan, pastikan tidak ada gelembung udara yang siring. Yang terakhir ini enggak sih, yang ini yang sesuai dengan posisi 45 derajat, habis itu tutup bagian atas puit dengan luar lock cap-nya nggak sih? Kan habis kita udah narik tuh, kan ditutup dulu nggak sih aturan atasnya? Kayaknya aku kurang deh. Ini Oke, Teh yang nomor 8 Teh. Daripada menerka-nerka mending sambil buka Kemenkes deh. Di situ sih ada sih kalau dari Kemenkesnya. mau ditambahin di bagian yang mana, Kak? Yang ini yang nomor 8. Gimana narasinya? Ya dulu, gue buka dulu. Itu kayaknya nggak masuk ke angka 8 nggak sih, Kak? Ke 9. Kan yang 9 jarum diangkat dari vial tuh. Berarti setelah itu kan. Atau split yang Mau dibikin 10 aja gitu. Atau gimana? jadi dibikin 10 aja kali ya? Kayak siring yang telah terpakai dimasukkan kembali ke dalam penutupnya gitu kali ya? Jadi di sini tuh bilangnya gini, pegang spuit dengan bagian terbuka ke atas, tutup dengan luar lock cap-nya. Maksudnya aku tuh habis sudah ditarik, kan harusnya kan ditutup lagi ya, gitu. Ya gitu aja, Kak. Ngadep. Oh, oke. Berarti ini ya di bagian 8 bener. Atau enggak 9? Bikin form Bener aja, Kak. 10. Oke. Jadi gimana Kak yang di Kemenkes setelah? Kan dia bilangnya gini, pegang spuit dengan bagian terbuka ke atas, tutup dengan luar lock cap. Ikutin aja kali ya. Spuit dengan posisi terbuka ke atas. Iya. Lalu Tutup dengan luar lock cap. loketnya gini. Iya, betul. Terus yang terakhir, itu setelah selesai, buang seluruh bahan yang telah terkontaminasi ke dalam kantong buangan tertutup. Dah. Kak, ini dikasih keterangan nggak sih kayak plastik warna ungu gitu? Itu masuknya ke safety box nggak sih? Oh, kalau jarum sih iya. Iya. Ya udah tulis aja. Nggak apa-apa. Dah. Oke, ke bawahnya Teh.
Nomor 12. Enggak. Udah. Itu udah selesai. Nah, terus masuk ke perhitungan dosis. Turun ke bawah. Ini tadi kan udah dijelasin ya. Nah, ini untuk perhitungan paklitasel kan kalau dilihat dari Dipiro ataupun dari sumber itu dia nilainya itu kan di bawah curve 7,5 terus diberikan dosisnya itu 175 mg per meter kuadrat tiap 3 jam. Nah, kalau misalnya yang kita udah tahu kan kalau perhitungan kemoterapi itu kan menggunakan ini ya luas permukaan tubuh atau BSA. Rumusnya itu kan akar dari tinggi badan dikalikan dengan berat badan dibagi 3.600. Nah, ya udah tuh nanti kita tinggal masukin tinggi badannya dari pasiennya itu 165, kemudian berat badannya 62 dibagi 3.600, dapat tuh akar dari 2,8416. Nah, akarnya itu dapat 1,6857 meter persegi. Terus kemudian untuk perhitungan dosis lazimnya kan berarti kan tadi kan dosisnya si paklitasel itu kan 175 mg per meter persegi dikaliin sama BSA-nya. Nah, BSA-nya itu nanti dapat kan dia 294. Nah, tadi kan yang di atas itu kan soalnya kan emang ditulisnya paklitasel diberikan 294 mg dalam NS 250 mili, ya kan? Nah, terus habis itu karena dia tiap 3 jam diberikannya, makanya dalam seharinya ini udah langsung dikali 8 kan. Dapat itu dia dalam seharinya itu dia si paklitaselnya tuh 2,36 gram gitu. Nah, terus untuk Kak, dosis pada obat yang kenapa? itu bukannya diberikan selama 3 jam ya? Kalau selama tiap 3 jam, emang iya. Soalnya kalau di buku-buku itu 40 hours gitu loh, kayak artinya kayak bukan tiap 3 jam, kayak selama 3 jam. Soalnya kan ini kan untuk kemo ya, kalau selama 3 jam, apa enggak gimana? Itu maksudnya artinya itu emang tiap 3 jam atau selama 3 jam? Aku kalau bacanya sih kayak untuk selama 3 jam gitu, diberikan selama 3 jam gitu. Atau emang tiap 3 jam artinya? Dari semalam tuh aku baca jawabannya tuh kayak kok gini gitu. Itu yang mau ditanyain, cuman itu aja. Tapi bisa masuk sih yang omongannya Kak Cynthia. Jadi kan dia di bukunya itu kan setiap 3 minggu. Tapi kayak ini loh, rentang waktunya diberi itu 3 jam, cuman rentang waktunya doang. Iya, waktu di penggunaan kemoterapinya itu diberikan satu infusan itu selama 3 jam. 3 jam, Kalau tiap 3 jam nggak make sense juga dong Kak. Masa kemoterapi diberikan setiap 3 jam gitu? Ya udah, iya sih sebenarnya. Tapi ya udah berarti nulisnya selama 3 jam aja kali. Ini karena aku ngerti deh. Maksudnya Maksudnya tuh sama 3 jam, tapi penambil matanya. Iya, penulisannya kayaknya salah. Berarti hapus aja Kak Adipte yang dosis harinya nggak ada. Nah, udah Cynthia, terus ada lagi nggak? Yang di bawahnya diganti selama 3 jam. Nah, terus jadinya, tadi dulu teh bentar. Itu belum kelar, say. Nah, kan sediaannya kan akhirnya kan kita makainya kan yang 100 ya. Yang 100 mg karena yang mendekati dari dosis yang didapatkan itu pakai sediaan yang 100 mg per 16,7 kan. Nah, terus
kalau misalnya dikaliin dalam satu vialnya, kita anggap aja 200 itu kan diambilnya kan 2 vial utuh ya, 2 vial utuh yang 100 miligram. Nah, satu vialnya lagi itu diambilnya dari 94 miligram, terus dibagi 100 miligram dikali 1,67. Nanti dapat tuh dia 16, berapa sih? Iya. Ini ya. 16,7. Ada di bawah, Kadita di bawah lagi. Nah, ini 15,7. 15,7 nih. Jadi kalau misalnya si Krismayan ini dia nyari dua-duanya ya Maya ya. Kamu nyari yang 30 dapetnya berapa gitu ya? Kalau Iya, yang dapetnya berapa? Iya, tuh nggak apa-apa sih. Tapi kan pada akhirnya intinya kita tuh pakainya yang sediaan 100 mili karena biar karena jatuhnya range-nya nggak jauh gitu loh dari 200. Ya kalau kita pakai yang 30 kan banyak ya vial yang dibutuhkan gitu kan. Tapi kalau pakai yang 100 mg per 16,7 kan berarti vial yang dibutuhkan itu nggak sebanyak yang sediaan 30 mili gitu. Nah, udah dapet jadi totalnya itu kita membutuhkannya tuh 3 vial. Jadi 2 vial utuh, 1 vialnya itu hanya 15,7 mili gitu. Nah, kalau untuk Paclitaxel kayak gitu, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Ada yang bingung? Aku enggak, Kak. Oke. Nah, jadi kalau lupa. Jadi sebenarnya tuh yang aku tangkap di sini tuh sebenarnya kan aslinya kan ini udah dalam bentuk si larutan ya. Maksudnya kita tuh di sini tuh udah dalam bentuk jadi 294. Jadi si kita itu nanti dalam pengerjaannya itu sebenarnya udah tinggal ngambil si 49 mili dari total 3 vial yang tadi dimasukkannya tuh ke dalam NS 250. Nah, NS 250 milinya itu kan kalau dalam kenyataannya itu kan NaCl itu cuma ada yang 25 mili, terus 100 mili, sama 500. Nah, jadi gimana kita bisa bikin sediaan dia dalam 250 mili gitu kan. Jadi si 500 mili NaCl-nya itu nanti bakal ngebuang 250 mili gitu. Kebayang nggak? Jadi kan ini kan 500 mili ya, satu kolv NaCl tuh. Nah, kan dia mintanya kan dalam 250. Berarti kasarnya adalah si NaCl-nya itu tuh utuh 250, bukan pengurangan dari 250 dikurangin dari 49 gitu. Paham nggak? Jadi NaCl-nya tuh utuh 250, terus kita masukin 49 milinya itu ke dalam NaCl-nya. Gitu. Jadi total akhirnya 299 ya? Iya, 299 gitu. Terus udah itu mau dikasih tambahan nggak Kak? Sediaan NaCl yang ada 500 mili gitu. Nah itu aku nggak tahu ribet apa. Aku bingung narasi. Kayaknya nggak usah di Kadite. Karena nanti kalau misalkan dimasukin itu jadi pertanyaan juga. Oh ya udah, oke deh. Kecuali ibunya nanya secara teknis ya, baru nggak apa-apa. Iya. Kayak gitu. Terus next ke perhitungan karboplatin. Terus kalau wait. Kamu tanya deh, itu cara ngebuangnya gimana, Kak? Gimana? Cara ngebuangnya gitu. Nah, jadi cara ngebuangnya itu kalau yang aku tahu, kalian pernah kenal namanya Transofit nggak sih? Nggak tahu ya? Enggak. Enggak. Dulu nih. Aku ada sih, wait. Aku jelasin dulu deh. Modelnya tuh kayak selang. Ada 2 gitu bolongannya. Terus bisa ditusuk ke dalam karet. Ada cowok nggak sih? Ada ya? Aku ada sih, maksudnya kalau mau aku demoin nggak apa-apa, tapi aku takut di sini ada cowok. Aku nggak ada kerudung. Tangannya aja kali Kak. Kenapa? Oh ada. Ada, ya langsung aja. Itu mah kayaknya bisa buang air. YouTube gak sih Kak?
Hah? Bisa Itu lihat di buat YouTube. Sebenarnya Lagi sih ada di rumah aku NaCl Transofik sama spuitnya. Maksudnya biar ada bayangannya. Nih, mana sih? Kelihatan nggak? Nih, jadi Transofik tuh kayak gini nih bentuknya. Kayak gini nih. Nah, ini itu nanti tuh buat ngebolongin atau ngebuangnya tuh nanti ya udah ini kan di si NaCl tuh ada 3 bolongan ya. Nah, kelihatan nggak sih? ya. Nah, ada 3 bolongan. Nah, nanti tuh dia tuh biasanya kita itu menggunakan si Transofik ini sebagai alat bantu untuk membuka si karet yang ada dalam si NaCl. Nah, ini juga sama pengerjaannya itu si NaCl-nya itu sebelumnya diseka dulu pakai si alkohol 70. Nah, nanti kita bolongin aja nih salah satunya kayak gini misalnya. Nih, kayak gini. Kayak gini kan. Nah, ini tuh atasnya dia tuh juga lancip kayak gini. Nah, udah nanti kita buang gitu di pakai gelas ukur gitu. Pakai gelas ukur yang misalnya yang 500 ml yang gede. Nah, nanti kita keluarin sampai 250. Jadi nanti tuh dalam sediaannya ini tuh tinggal 250 gitu loh. Kan tadinya kan full nih 500. Nanti paling jadi kayak tinggal setengahnya gitu. Itu kurang lebihnya kayak gitu. Nah, terus kan nanti kan kita kan udah narik spuitnya itu ya, yang si obatnya itu. Nah, anggaplah ya, misalnya ini misalnya udah ada obatnya nih, si siringnya. Nah, nanti siringnya tuh juga sama, dimasukin gitu ke dalam sini. Nih, ini kan masuk ya, semuanya siring biasanya masuk sih. Kalau misalnya di dalam NaCl ya udah nanti tinggal dimasukin aja gitu. Nanti kan obatnya kan kayak gini, jadi nanti dimasukinnya tuh posisinya tuh perlahan gitu loh, gini pelan-pelan sampai masuk dinding. Terus kalau udah jangan lupa nih biasanya tuh dibuang udaranya tuh ditarik lagi sejumlah yang kita masukin gitu. Habis itu nanti gitu, nah ditarik aja, udah. Nanti baru pakai dilapisin pakai apa sih, aku lupa deh tuh namanya. Pokoknya dia buat pelindung gitu atasnya. Gitu guys, kurang lebih. Udah kebayang belum? Udah, terima kasih Kak. Oke. Udah ya. Terus perhitungan nilai GFR. Kalau misalnya si karboplatin ini dia pakai dia kan ada target AUC-nya ya. Jadi rumusnya sendiri kan AUC dikaliin sama ya, kenapa nih di T? Ya dia terpental. Maaf guys, mental. Oke. Kan rumusnya itu kan AUC dikaliin GFR ditambah 25. Rumusnya si karbo buat nyari dosis karboplatin itu. Jadi kita nyari dulu nih nilai GFR-nya gimana. Nilai GFR kan udah kita tahu ya, rumusnya tuh 140 dikurangin usia, dikaliin berat badan, dibagi 72, dikaliin sama serum kreatininnya. Udah tuh tinggal dimasukin aja deh angka-angkanya nih. Nanti dapat sekitar 70,1992. Karena pasiennya wanita, jangan lupa dikaliin 0,85. Dapat nih 59,66 sekian miligram per desiliter. Nah, terus dimasukin ke rumus si AUC-nya. Nah, target AUC-nya itu kan yang diketahui kan 6. Dikaliin sama GFR-nya 59,669 ditambah 25. Nah, 59 ditambah 25 ini 84. 84 ini dikali 6, 508. Nah, pas kemarin aku sama Maya udah nyari, kita tuh sama-sama nih jawabannya emang 508 mg gitu. Sedangkan yang dikasih instruksinya di soal itu sama dokter itu 589 mg gitu. Nah, berarti kan dia kelebihan ya sebenarnya dosisnya. Lumayan jauh tuh 508, 589 gitu. Jadi kita di sini bilangnya identifikasinya yang ini tuh melebihi dosis lazimnya nih si karboplatin
Itu. Terus turun ke bawah, Teh. Nah, kesimpulannya yang ini tadi tuh. Tidak sesuai dosisnya karena kelebihan. Nah, terus untuk cara ngerekonnya hampir sama sih. Kan dia sediaannya 450 mg dalam 45, kemudian ada yang 150 mg per 15 mili. Nah, dulu Teh, wait. Nah, caranya kayak tadi sih. Sama aja, ini Maya nyari kalau 450 ngambilnya berapa, 150 dapatnya berapa. Nah, ini tuh sama-sama kalau dibulutin kan 51 mili ya, kalau kenyataannya 50, segini kan susah. Jadi ya 51 mili nih. Ini di sama atau aja nih Teh, diganti atau 51 mili nih. Kayaknya dipakai lambang setara deh Kak Dite. Ada itu di simbol. Boleh. Pokoknya di ituin 51 mili. Yang ini bukan? Yang kayak angka yang gitu deh, yang kayak cacing gitu deh bentuknya. Oh iya. Masih kayak gue gak pernah pakai itu di komputer ini. Nah, ini dia. Masuk kemana tadi ya? Yang ini loh. 51 mili, ini 51 mili. Sama aja sih dua-duanya itu dapatnya. Udah ya. Udah, terus habis itu karena dia kan akhirnya nih udah diambil kesimpulan juga sama karena dia 508. Jadi di sini kita pakai yang sediaannya itu 450 mg per 45 karena ya kayak tadi biar vial yang dibutuhkan itu nggak banyak. Nah, karena dia 450 berarti dia pakai satu vial utuh. Nah, satu vialnya lagi tuh caranya 508,016 ini dikurangin 450 mg. Dapat tuh dia 50-an kan. Nah, 50 itu dibagi 450 mg dikaliin sama 45 dapatnya 5,8 gitu. Jadi dia nanti kurang lebih pakainya tuh 2 vial kalau si karboplatinnya itu. Nah, terus aku mau nanya nih sama Maya nih, Maya kenapa pakai yang ini ya, Maya? Enggak, itu aku masukin dua-duanya aja, Kak. Aku ngitung dua-duanya. Nggak apa-apa, maksudnya nanti kalau misalkan ibunya mau tahu juga hasil yang 589-nya berapa, jadi itu aku masukin aja. Ntar kan di kesimpulannya dipakainya kan disarannya pakai yang 508 itu. Oh iya, oke. Ya udah. Dikira aku ini mau dihilangin aja terus tinggal tulis kesimpulannya. Tadinya aku mikirnya gitu. Tapi udah nggak apa-apa kalau mau kayak gitu. Next, Teh, ke bawah. Nah, ini kesimpulannya. Disarankan untuk menggunakan dosis yang telah dihitung menggunakan hitungan total dos. Sejumlah 2 vial. Iya. Ini kalau cara ngerekonnya tadi, yang tadi aku udah jelasin sih.
Yang tadi kan ngambil, kalau yang Paclitaxel kan ngambil 49, terus dimasukin dalam NS. Kalau udah nanti dikasih label. Nah, dikasih label, habis udah dikasih label, habis itu nanti dibungkus tuh pakai kantong hitam atau aluminium foil, karena kan kebanyakan obat sitostatik itu kan, bentar guys. Tadi kan kalau obat sitostatik itu kan dia kebanyakan itu kan kenapa dikasih kantong hitam itu, salah satunya juga karena dia kan bisa nyebabin radiasi ya, sama ada dari sifat fisikokimianya si obat sitostatik itu yang tidak bisa terkena dari sinar matahari, makanya harus dipakein kantong hitam atau aluminium foil gitu. Terus habis itu memasukkan infusnya ke dalam wadah pengiriman, terus habis itu mengeluarkan wadah yang telah berisi spuit atau infus melalui pressbox. Ya, jadi kalau kita udah selesai ngerekon itu, biasanya semua alat rekon ataupun spuit yang habis kita pakai itu biasanya dimasukin ke dalam pressbox itu. Terus nanti kalau untuk spuit sama ampulnya gitu-gitu itu dimasukin. Oh enggak, kalau spuit itu khusus di safety box. Kalau misalnya kalau di tempat aku tuh kalau vial-vial gitu itu juga sama sih, tapi dimasukin ke dalam wadah yang warna ungu, setahu aku deh, karena dia sitos. Terus ya udah, sisanya yang lain itu ada yang khusus anorganik gitu-gitu deh pokoknya. Tempat pembuangan limbahnya gitu. Udah deh, terus turun ke bawah, Teh. Nah, kalau yang karboplatin juga sama sih pengerjaannya kayak tadi. Terus turun ke bawah. Nah, kalau etiket, itu ya turun. Ini nggak apa-apa sih kalau misal kita pengen nulisin keterangan kayak tadi. Yang apa tuh? Bentar, Teh. Maafin. Atas dulu. Ke atas. Lagi. Ini yang tadi kalau misalnya stabilitas setelah dioplos, ini jangan dioplos kali ya, direkon 24 jam pada suhu kamar 48 jam. Ini kamu nyarinya dari mana? Dari mana sih, Maya? Itu aku kemarin nyari searching ketemu ada PPT tentang dia cara ngerekon ini, Kak. Yang aku kirimin ke Kak itu. Yang ada perhitungannya itu. Tapi kalau dari yang aku juga nemu deh yang dari pedoman ini, aku cari dulu deh. Dia ada juga sih kayak gitu. Hampir mirip sih. Kalau dari pedoman itu dia nulisnya gini, stabilitasnya tuh 8 jam dalam suhu kamar. Terus 24 jam dalam lemari pendingin. Terus penyimpanannya tuh suhu kamar, lemari pendingin, terlindung dari cahaya. Mau yang dari sini aja apa gimana? Boleh Kak, kalau dari Kak Afi itu lebih lengkap. Ya udah, berarti Teh, ini Teh, yang bawahnya Teh. Stabilitas setelah pencampuran. Itu tadi yang mana Kak? Yang masih karboplatin dulu. Kak, maaf Kak, mau tanya benar. Yang tadi kan harusnya 500 berapa, tapi karena dosis lazimnya 508, terus makanya yang itu gitu ya? Betul. Kenapa nggak pakai yang udah sesuai hitungan aja, Kak? Yang gimana Maria? Maksudnya kan kita udah ngitung secara akurat gitu kan dosisnya sesuai yang tadi kan kata kakak pakai GFR.
Mm-mm. Udah didapat, habis itu melebihi dosis lazim bukannya nggak apa-apa ya Kak? Kan dosis lazim itu kayak rentang yang rata-rata biasa dikasihkan. Yang penting nggak melebihi dosis maksimum gitu nggak sih? Atau gimana? Tapi kalau aku mikirnya apa ya? Karena ya aku mikirnya kenapa kita punya dia jatuhnya kelebihan? Karena kan si sitostatik itu kan dia indeks terapinya sempit. Jadi aku mikirnya apa ya yang dikasih dari instruksi dokternya menurut aku agak kelebihan. Menurut aku ya. Soalnya dosisnya yang sebenarnya aja kan sebenarnya segitu. Terus udah lihat di leksikon juga sama di beberapa leaflet juga kan segitu dia tuh. Gitu sih aku. Pertimbangan akunya sih ke arah situ sih. Tapi kayaknya masukin 2 perhitungan aja nggak sih Kak Alfi? Biar nanti kan kita kesimpulannya baru kita nyaranin lebih baik menggunakan gitu. iya nggak apa-apa kalau misalkan mau masukin dua-duanya nggak apa-apa tadi. Yang penting kita pada kesimpulan akhirnya kita tetap pakai yang 508 itu kan. Karena yang kalau pas dihitung itu kan emang segitu kan dia. Iya. Kalau menurut aku sih gitu. Menurut teman-teman gimana? Soalnya ini pasiennya juga nggak dikasih tahu ya dia sakitnya kanker apa. Iya, dia nggak spesifik banget juga sih sebenarnya. Dia kankernya tuh kanker apa gitu. Jadinya kalau misalkan kita mau pakai rentang juga, kan beda-beda juga rentang si karboplastinnya ini. Kalau di leksikon itu. Iya benar. Ya udah, tapi kalau menurut aku sih nggak apa-apa sih. Kasih aja dua-duanya. Nanti kita tinggal bilang kesimpulannya gitu. Kalau dari aku ya. Ya udah ya, Teh, yang tadi Teh. Yang stabilitas pencampurannya kan? Iya, gue bacain. Habis itu apa Kak? Stabilitas setelah pencampuran itu 8 jam dalam suhu kamar. Kamar 24 jam dalam lemari pendingin. Itu lu kebalik gak sih naruhnya? Itu yang punya si Paklitasel jangan ituin. Kan bawahnya karboplatin yang di bawah. Oh ya udah bentar maaf. Ini orang lagi jimit. Yang Paklitasel tolong bacain lagi Kak. Ini yang bawahnya suhu kan stabilitas 8 campuran 8 jam dalam suhu kamar, 24 jam pada lemari pendingin nih si karboplatin. Terus bawahnya yang si karboplatin dalam kurung
Nih, Kak, yang Paklitasel gue kan tadi ngerubah tuh. Apa ya? Pertamanya. enggak emang belum. Belum. Oh, Gue belum ngomong. yang Paklitasel belum. Belum nih, Paklitasel itu stabilitas dan pencampuran 27 jam pada suhu ruangan. 27 jam pada suhu ruangan. Terus titik, simpan dengan botol kaca, garing botol khusus, terlindung cahaya. Dah. Nah, yang si karboplatin tambahin juga tuh yang terlindung dari cahaya nanti. Kak, minta tolong kasihnya dong apa rujukannya di dalam kurungin. Oh, boleh. Pedoman pencampuran obat suntik. Oh, iya, iya. Dan penanganan sediaan sitostatik Kemenkes 2009, Kemenkes 2009. Dah. Nah, terus yang etiket udah kan ya? Harus mencantumkan benar tuh identitas pasien, nama, nomor RM, tanggal lahir. Ini gantinya nomor RM aja kali ya? Nama, nomor RM. Iya, rekam medik aja. Tanggal lahir, ruangan, nama obat, dan cairan infus yang dicampurkan, dosis obat dan volume, tanggal pencampuran, waktu kadaluarsa atau BUD, volume akhir. Tapi kalau di pedoman ini dia ada itunya tahu, ada penyimpanannya. Kecepatan pemberian drip. Kalau ditambahin ada penyimpanannya, Kak. Soalnya itu aku kayaknya belum semua deh. Kemarin masukin. Udah penyimpanan, udah. Nah, ini bikin ya udah nih ya, kalau yang ini mah dibikin sendiri. Etiketnya karena biru ya udah bikin. Biasanya ya. Nah, kalau yang di pedoman ini dia ada dua sih. Ada label buat obat sama label pengiriman. Nah, label pengirimannya tuh yang paling bawah tuh dulu. Yang panjang itu. Udah, yang ini mah bikin sendiri sih sebenarnya. Tapi ada contohnya nggak? Contoh etiketnya yang benernya? Ada sih, ini nanti aku kirimin aja ya. Kalian ya. Biru ya kayak kirain putih ya, Kak. Biru kan dia obat luar. Iya, Kalau putih kan aja, Kak. Jadi ntar kita biar bisa bikin sendiri-sendiri. Iya, boleh. Boleh. Udah, kurang lebih seperti obat itu, luar ya, guys. Kak? Ah? Masuknya obat luar. Iya, dia. Aku nyari itu putih semua soalnya, Kak, di Google. Iya, Kak. Kirain aku juga putih tahu.
Kalau di tempat aku biru, tahu dia masuknya ke obat luar. Karena nggak diminum gitu, aku tanya sama temen aku. Jadi mereka kalau di tempat aku etiketnya biru tahu. Tapi kan masuk ke Obat-obat sistem. Kak. iya, iya aku tahu masuk ke sistem nih, tapi Kalau Apalagi cari dulu. coba cari dulu deh guys, daripada nanti salah. Tapi tadi yang kayaknya di PPT-nya Kak Ulfa warnanya beda deh. Ungu apa ya? Karena dia ada itu ya, cancer ya, makanya warnanya ungu. Coba deh, Aku Teh. nemu dari apa ya? Nemu dari penelitian sih, contoh yang dari RSUD. Soalnya kalau di tempat aku pakainya biru. Iya, soalnya aku juga nggak nemu yang warnanya benar-benar pasti kalau untuk etiket obat ini tuh apa, aku nggak Iya. nemu. Soalnya ya kalau di tempat aku ya apa namanya, semua yang kayak misalnya antibiotik, kayak yang drip-drip gitu semua dikasihnya biru. Makanya aku pikir terserah siapa kita mau mengikuti itu guys. Coba searching lagi aja, nyari sendiri, nanti tentuin sendiri. Iya dah, tentukanlah sendiri. Tapi ada label-label gitu lagi nggak sih Kak? Kalau buat ini obat-obatan ini? Label-label lagi. Iya, label apa gitu ada nggak? Apa cuma etiket aja? Ya cuma etiket aja sih paling, tapi kayaknya jarang deh kalau ditulisin high alert gitu-gitu. Enggak sih. Yang aku tahu kan biasanya ini palingan ini deh label yang hazardous itu loh, yang hazard itu biasanya sih gitu. Tapi Paling berarti gitu. obat yang ini pakai label itu nggak Kak? Apa bikin aja etiket aja? Kalau mau ditambahin nggak apa-apa. Soalnya kalau di tempat aku biasanya ditambahin label itu sih, yang hazardous itu, sama dikasih tempelan tulisan di di wadahnya itu dikasih label sitostatik, jadi warnanya ungu. Jadi biar tahu. Tapi itu nggak apa-apa. Tuh terserah kalian mau ditambahin atau enggak. Kalau aku sih nanti aku bakal nambahin itu. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau kurang jelas penjelasan akunya? jelas banget. Oke. Jelas Kak. Perhitungannya udah pada Soalnya aman dulu kok. aku pernah PK di Cipto, seingat aku juga ada label sitostatiknya gitu sih. Iya, kalau di tempat aku juga ada warna ungu, Teh. Jadi ditempel gitu. Udah ya, guys. Ini kita jadinya jadi jimit di kelas sekelas. Iya, Kayaknya jam jadi deh, Kak. Tapi Gimana? mereka nungguin setelah kita. Oh, berarti kita harus lapor ya? Iya, bilang ke aja sekalian jam berapa. Oke. Kemarin perjanjiannya 10:30 nggak sih? Iya, 10:30 katanya. Masuk ke link Zoom kalau nggak salah deh, link Zoom kelas itu. Oh. Ya udah dia bilang dulu. ini ada yang perlu dibantu buat melengkapin nggak Kak? Pak udah semua. Itu aja kali label yang si sitostatiknya. Gak apa-apa. Lintas, hazard,
Sama yang tadi itu nilai ureum kita beluman. Oh iya, Sama nilai yang ureum kreatinin. sama apa tadi? Iya, kreatinin Kak. Iya, oke. Berarti tar dulu deh ngomong di grup. Alertnya sekalian nggak? Tadi bukannya itu nggak pakai Kadita? Nggak, ini Nggak nggak apa-apa ada sih. ya. Cuman di yang contohnya Ulfa kayaknya ada deh high alertnya. Apa udah gitu aja? Nggak tahu Kak Adite kalau di rumah sakit pakai itu atau enggak. Ya udah sementara gitu dulu kali ya. Nanti kan kita sinkronin juga tuh ke kelompok 1. Ada lagi tidak? Kak, kalau data ureum kreatinin gitu ngambil dari yang biasa rumah sakit pakai salah satu rumah sakit, boleh nggak? Kurang tahu deh kemarin ya. Ini kayaknya aku kemarin yang ini ngambilnya dari ini deh. Kayak dari Halo Dokter gitu deh. Terus apa mau pakai parameter dari RS aku? Tapi aku juga nggak tahu sih, daripada nggak ada. Ya, aku juga ada sih data dari tapi kan nggak salah kayaknya dulu waktu itu pernah ngambil data ini deh, ada rentang rujukannya gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau misalnya kamu ada. Nanti aku coba cari dulu ya. Kalau ada datanya ntar aku kirim di. Iya. Asik banget. Ada lagi? Ini langsung di Kopas aja kali ya Kak, pindahin ke Gidok. Buat nanti bahas sama anak-anak yang satu kelas. Oke, siap. Nah, Boleh terus sih. ini yang dari ibunya kan yang 589 ini tetap Iya, kita taruh di situ. Iya, tetap ditaruh aja, nggak apa-apa teh. Oke. Ya udah nanti aku masukin Jidox ya. Iya. Jadi kita bilangnya mah di grup jam berapa nih enaknya? Jam 10 40 ya. Kalau jam 11 nanggung zuhur nggak sih? Iya nanggung sih. Kalau 10.30 nggak bisa Kak, habis ini. Jadi kita langsung aja gitu. Takutnya yang lain nggak ready. Iya. Ya sebenarnya nggak sih? Nggak tahu Iya sih. sih kan Iya, ada. kan soalnya kemarin semalam juga ngomong kan, 10.30 Iya. gitu. Yang 10.30. Jadi berarti kalau gitu langsung bilang di grup ya, kelompok 2 udah Iya. kelar. Iya, udah kelar gitu. Itu aku udah kirim ke grup. Ini ureumnya 20 sampai 40. Kreatininnya 0,6 sampai 1,5. Berarti masih normal nggak sih kita? Iya, berarti masuk normal semua dong. Normal itu berarti. Nanti dulu ya Pak, aku tarik datanya. Sebenarnya nggak boleh difoto soalnya takut kesebar. Oh ya.
Mana sih teh? Apa-apa? Bawa ke atas, say. Hidup. Say ke atas. Nilai Iya, suka. Nah, wait itu ureum. Ureumnya dia 20 sampai 40 teh. Berarti kan masih normal tuh. Nah, kreatininnya itu 0,6 sampai 1,5. Tadi apa sih leukosit ya? Lihat aja. Leukosit enggak ada, Ding. Ini keterangan dari RS mana? Berarti keterangannya masuk rentang normal semua tuh, Kak. Oh iya. Iya, Checklist. Mar, ini tadi RS mana pakainya, Mar? Fatma. Fatma, yaudah tulis aja. Boleh dikasih keterangan gitu emang? Nggak usah deh kayaknya, Kak. Nggak usah. Oh ya udah. Oke, takut ya, Mar. Itu Kak yang Iya. keterangan panah bawahnya dihapus, Kak. Jadi checklist. Itu yang si leukositnya kalau di RS aku juga itu tahu rentangnya dia 4.000 sampai 10.000. Ya udah berarti emang dia agak ketinggian gak sih tuh? Sedikit tinggi kali si leukositnya. Nggak apa-apa. Iya. Tapi yang ini nggak dirubah. Tetap ngikutin Kemenkes kan? Udah ngikutin Kemenkes aja kalau yang itu. Pakai yang ada aja. Ini Iya, karena sama aja. Nah, yang sedikit tinggi nih berarti panahnya ini filenya PPT ya, Kak? Buat nanti videonya. Iya, langsung PPT. udah ya. Mm-mm.